Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Oke, jadi sebelum mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini cerah sekali anak-anak ya. Semoga bisa menambah semangat belajar kalian. Amin. Sebelum itu, Ibu cek presensi kader terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Vivi, sebagai ketua kelas, apa hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Oke, jadi Ibu presensi hadir semua ya. Ya. Oke, jadi sebelum itu Ibu di sini punya video yang akan Ibu tayangkan terlebih dahulu. Nanti di situ kalian simak dan pahami terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Pada materi sebelumnya, kita tahu bahwa manusia adalah makhluk ekonomi. Itu artinya, setiap manusia pasti memiliki kebutuhan dan akan selalu memikirkan kebaikan. Manusia akan bekerja atau menghasilkan sesuatu yang bisa digunakan mendapat keuntungan atau jasa. Proses tersebut dapat dikatakan sebagai kegiatan ekonomi. Lalu, apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah aktivitas yang dilakukan oleh setiap manusia untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Aktivitas dalam kegiatan ekonomi terdiri dari kegiatan Jadi sudah ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Nah, kira-kira dari tayangan video tersebut apa yang bisa kalian tangkap atau kalian pahami? Ada yang berani berpendapat? Saya, Bu. Iya, silakan Lili. Dalam video tersebut menjelaskan kalau kegiatan ekonomi itu ada tiga, ada produksi, konsumsi, sama distribusi. Nah, itu di video tadi udah dijelaskan pengertiannya gitu. Oh iya, terima kasih. Sudah benar ya anak-anak ya. Ada yang berpendapat lain? Tidak ada, Bu, kayaknya ada. Oke, ya sudah benar ya Lili tadi mengatakan bahwa kegiatan ekonomi meliputi kegiatan yang berkaitan, yaitu ada kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Jadi Ibu jelaskan sedikit, kegiatan ekonomi adalah kegiatan di mana manusia memenuhi kebutuhan sehari-hari ataupun untuk keberlanjutan kehidupannya gitu ya. Jadi untuk kegiatan ekonomi sendiri, yang pertama ada kegiatan produksi. Jadi kegiatan produksi ini adalah kegiatan menghasilkan suatu barang atau jasa guna untuk menambah nilai guna barang tersebut. Biasanya orang yang melakukan produksi disebut dengan produsen. Nah, produksi ini biasanya dari barang mentah kemudian diolah menjadi barang jadi. Contohnya untuk produksi ini seperti padi yang di sawah kemudian dikelola dan akan menghasilkan beras. Contoh lainnya seperti tebu diolah kemudian menjadi gula, seperti itu. Yang kedua ada kegiatan konsumsi. Jadi itu kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi ini adalah kegiatan penyaluran barang yang telah diproduksi tadi. Jadi kegiatan distribusi sendiri ini tuh ada dua cara. Yang pertama ada distribusi secara langsung dan distribusi secara tidak langsung. Untuk distribusi secara langsung biasanya dari produsen langsung ke tangan konsumen. Nah, contohnya seperti yang ada di Malang ini ya, banyak sekali petani-petani buah dan sayur yang menjual secara langsung ke pembeli, ke konsumen. Sedangkan untuk distribusi yang secara tidak langsung itu melalui berbagai perantara seperti pedagang besar, pedagang ecer ataupun agen-agen. Contohnya seperti pabrik handphone. Nah, pabrik handphone ini kan nggak mungkin ya langsung dijual ke konsumen secara langsung, pasti melalui toko-toko, gerai ataupun agen seperti itu ya. Kemudian kegiatan konsumsi. Nah, untuk kegiatan konsumsi ini kira-kira ada yang mau berpendapat seperti apa sih kegiatan konsumsi itu? Makan, Bu. Ya, betul sekali, makan. Selain itu ada lagi? Pakai baju, Bu. Ya, betul sekali. Memang kegiatan
konsumsi ini tuh bukan sering ya, memang sudah ada di kehidupan kita. Seperti mulai dari kalian bangun pagi, kemudian mandi, makan, kemudian berangkat ke sekolah dengan mengendarai kendaraan, itu juga merupakan kegiatan konsumsi. Contoh lainnya apa Bu? Contoh lainnya seperti fasilitas sekolah yang sedang kalian pakai ini juga merupakan kegiatan konsumsi. Seragam yang kalian pakai, kemudian listrik di rumah untuk menyalakan lampu, itu juga merupakan kegiatan konsumsi. Seperti itu. Jadi untuk memperdalam kalian memahami materi, di sini Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD yang di dalamnya ada soal yang harus kalian diskusikan bersama kelompok. Jadi nanti kalian akan membentuk kelompok masing-masing 2 orang yang akan berdiskusi untuk menyelesaikan LKPD ini. Silakan Ibu beri waktu selama 5 menit untuk membentuk kelompok. Sudah terbentuk kelompok ya anak-anak ya? Sudah, Bu. Oke, jadi di sini dalam LKPD terdapat soal yang harus kalian jawab. Di sini Ibu kasih waktu 20 menit untuk kalian berdiskusi. Silahkan. Bagaimana anak-anak? Apa sudah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Baiklah, kalau begitu di sini Ibu minta masing-masing dari kelompok tampil ke depan ya untuk mempresentasikan hasil diskusinya secara bergantian. Saya dulu, Bu. Oke, bisa dimulai dari kelompoknya Mbak Pi, kelompok 1. Jadi di sini kami dari kelompok 1 akan menjawab lembar kerja peserta didik. Yang pertama yaitu kan ada gambar 3. Nah, yang pertama itu kegiatan produksi, yang kedua itu kegiatan distribusi, yang ketiga itu kegiatan konsumsi. Terus yang nomor 2, pertanyaannya apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan untuk keberlanjutan hidupnya. Terus yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi. Yang pertama yaitu faktor alam, faktor tenaga kerja, faktor modal, dan faktor kewirausahaan. Kemudian contoh kegiatan ekonomi yang pertama itu tadi produksi, kedua distribusi, dan yang ketiga itu konsumsi. Produksi itu seperti pabrik gula yang memproduksi gula dari tebu. Yang distribusi itu contohnya distribusi pabrik mencetak buku kepada toko buku. Dan yang konsumsi itu seperti manusia menggunakan listrik untuk hidup sehari-hari. Sudah, Bu. Sudah, terima kasih ya. Iya. Beri aplaus. Selanjutnya bisa gantian kelompok 2 untuk mempresentasikan. Ya, Bu. Ingin mempresentasikan ya, Bu. Silakan. Untuk pertanyaan nomor 1, amati gambar di bawah ini. Ada kolom 1 itu kegiatan distribusi, kolom 2 itu kolom 1 kegiatan produksi, kolom 2 kegiatan distribusi, kolom 3 itu kegiatan konsumsi. Lalu pertanyaan nomor 2, jawablah pertanyaan berikut ini dengan tepat. Apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan. Lalu
Pertanyaan selanjutnya, jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi yang kalian ketahui. Faktor-faktornya itu ada faktor alam, faktor tenaga kerja, faktor modal, dan faktor kewirausahaan. Lalu jelaskan contoh kegiatan ekonomi. Contohnya itu ada 3, yaitu dari produksi, pabrik yang menghasilkan barang seperti sepatu. Kalau yang distribusi itu nelayan mengirim ikan hasil tangkapannya ke pasar. Yang konsumsi atau jasa itu pergi ke salon untuk krimbat atau spa. Kesimpulan, apa yang kalian simpulkan setelah mengerjakan uraian di atas secara berdiskusi dengan kelompok? Jadi kegiatan ekonomi ada 3, produksi, distribusi, konsumsi, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya kegiatan ekonomi yaitu faktor alam, faktor tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Sudah Bu. Terima kasih Bu. Coba semoga sudah tampil, beri applause sama yang senang. Jawaban dari masing-masing kelompok sudah benar dan sudah sesuai ya. Jadi hari ini kita sudah mempelajari tentang kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kemudian ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi dan contoh-contoh dari kegiatan ekonomi tersebut. Baiklah, Ibu cukupkan pelajaran hari ini. Terima kasih atas antusias dan semangat belajar kalian. Sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa buat agama dan masing-masing. Berdoa, silakan. Berdoa selesai. Jaga kesehatan, tetap semangat. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan dan pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.